Hai hai hai, selamat datang di podcast kami yang penuh dengan pengetahuan. Saya, Sarah Falasufa, hadir sebagai tuan rumah acara ini yang penuh dengan semangat. Namun, di balik semangat saya ini, saya juga sangat beruntung memiliki seorang narasumber yang sangat berpengalaman dalam dunia diet dan kesehatan. Mari kita sambut dengan hangat yaitu Kak Mia Adelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarah. Bagaimana kabarnya Kak Mia? Sehat-sehat saja kah? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sarah sendiri bagaimana nih kabarnya sekarang? Wah, Sarah ikut seneng dengarnya Kak. Kabar Sarah juga alhamdulillah baik Kak, sampai saat ini nih. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sama Kakak sudah berkenan menjadi narasumber di NutriCast episode perdana ini. Sama-sama, saya juga berterima kasih kembali udah diberikan kesempatan untuk jadi narasumber untuk NutriCast kali ini. Sama-sama Kak. Sepertinya Kak, sebelum kita mulai, mungkin saja di antara Sobat NutriCast ada yang belum kenal Kakak nih. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Biar tambah sayang, bisa kan ya Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mia Aldina. Saya dari angkatan 2018 di jurusan Gizi yang baru lulus tahun kemarin, dan saya adalah angkatan pertama nih yang lulus dari program studi Gizi dan Dietetika. Wah, terima kasih banyak Kak atas perkenalannya. Nah, Sobat NutriCast, sekarang kita sudah kenal siapa narasumber luar biasa kita ini kan ya? Oke deh, Sobat NutriCast semua, di episode perdana kita ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tema dietitian seru loh. Buat menambah ilmu dan motivasi kita untuk menjadi seorang dietitian. Baiklah Sobat NutriCast, sekarang kita kepoin juga yuk alasan Kak Mia memilih jurusan gizi dan dietetika itu apa sih? Oke, baik. Kenapa memilih jurusan gizi? Tapi sebenarnya jurusan gizi adalah bukan pilihan yang pertama, tapi ada di dalam list untuk kuliah di jurusan apa gitu. Kenapa mah jurusan gizi ini masuk dalam list saya? Karena selama ini ketika di dunia kesehatan, seperti hasil lab itu hasilnya itu pasti mengarah ke pola hidup, gimana cara kita makan gitu ya, bagaimana makanan yang kita konsumsi. Terus nanti setelah konsultasi dengan dokter, endingnya dokter bakal bilang, makanan ini nih yang harus dibatasi, makanan ini yang dianjurkan. Nah, itu tuh yang membuat saya penasaran, emang ada apa sih dengan makanan gitu. Sehingga jurusan gizi ini masuk dalam list jurusan yang akan saya pilih pada saat berkuliah, dan ternyata berjodoh dengan jurusan gizi ini. Wow, baru pertanyaan pertama, jawabannya sudah sangat menarik. Iya nggak Sobat Nutrikes? Berawal dari sebuah list, kemudian berjodoh. Tidak terbayangkan bukan? Pasti Sobat Nutrikes penasaran dengan pertanyaan selanjutnya dan apa kata kamu ya ini? Oke, lanjut saja. Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam mengapa Kak Mia memilih D4 daripada S1. Oke, silakan Kak. Mengapa memilih D4 daripada S1? Kenapa milih D4? Karena D4 kan 60%-nya adalah praktek, 40%-nya adalah teori. Dan berhubung saya adalah anak yang lebih ke praktek, dan disitulah saya lebih memilih D4 gitu. Dan apakah ini membantu? Iya, sangat membantu, apalagi membuat kita lebih banyak pengalaman nih sebelum turun ke dunia kerja gitu. Oh, jadi alasan Kamia memilih D4 itu karena passionnya Kamia lebih ke praktik ya Kak? Nah, Sobat Nutrikes, bagaimana? Passion kalian apa nih? Kalau passion kalian sama seperti Kamia, berarti sama juga dong seperti saya. Lebih langsung ke praktek. Oke, dari penjelasan Kamia, kita sudah tahu nih Sobat Nutrikes, apa perbedaan D4 dan juga S1.
Karena kalau D4 itu lebih ke prakteknya ditimbang teori, sedangkan S1 itu kebalikannya. Nah, dari perbedaan kedua ini, apalagi sih perbedaan dari ahli gizi, dietitian, dan dokter gizi itu? Kalian ada tahu nggak, Sobat Nutrikes? Dari ketiga itu, kalau misalnya kita pikir-pikir, itu sepertinya sama saja. Iya kan, Kak? Bagaimana sih, Kak? Tolong jelaskan kepada kita semua, apa sih perbedaan dari ahli gizi, dietitian, dan dokter gizi itu, Kak? Baik, jadi untuk perbedaan antara ahli gizi, dietitian, dan dokter gizi itu apa? Jadi ahli gizi adalah seseorang yang menempuh pendidikan entah itu D3 gizi, D4 atau S1 gitu ya. Terus kalau untuk dietitian adalah lulusan S1 atau D4 yang kemudian melanjutkan pendidikan profesi atau RD. Maka setelah lulus akan disebut dietitian. Sedangkan dokter gizi sendiri itu apa? Dokter gizi adalah dokter umum yang kemudian spesialisnya mengambil spesialis gizi klinik. Nah, disitulah nantinya disebut sebagai dokter gizi. Jadi itu tadi adalah perbedaan antara ahli gizi, dietitian, dan dokter gizi. Wah, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Kami jadi tahu nih Kak, apa perbedaan dari ahli gizi, dietitian, dan dokter gizi itu. Betul tidak Sobat Nutrikes? Oke, selanjutnya kita akan membahas hal yang sangat menarik nih Kak. Oh ya, kakak ini kan lulusan jurusan gizi dan dietetika kan ya Kak? Berarti kakak akan menjadi seorang dietitian bukan? Nah, pertanyaan yang menarik, itu prospek kerja seorang dietitian. Itu apa saja sih Kak? Untuk prospek kerja seorang dietitian apa aja, tentunya ada banyak ya prospek kerja dari dietitian karena dia bakal berkecimpung entah itu di puskesmas, rumah sakit, dan juga bahkan dapat membuka praktek sendiri nih, praktek secara mandiri gitu ya. Jadi akan menjangkau lebih banyak klien nih atau enggak pasien karena dapat membuka praktek sendiri gitu ya untuk seorang dietitian. Jadi, dietitian itu prospek kerjanya mencakup banyak hal juga ya Kak? Bagaimana nih Sobat Nutrikes? Pasti ada yang pengen ya? Ayo. Oke, kita telah mendengarkan berbagai alasan-alasan Kak Mia memilih jurusan gizi dan dietetika. Ini juga tak kalah menariknya nih Kak pertanyaannya. Apa sih kesan dan pesan Kak Mia sebagai seorang lulusan dari jurusan gizi dan dietetika juga mendapat titel STRGZ? Baik, kesan dan pesan sebagai seorang lulusan STRGZ, kalau untuk kesannya pasti banyak sekali ya, saking berkesannya itu yang anak-anak mahasiswa semester 8 yang biasanya udah hanya fokus ke tugas akhir, untuk STRGZ itu semester 8-nya masih ada prakteknya nih, masih ada turun lapangnya itu. Jadi sungguh sangat berkesan sampai tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sedangkan pesannya sebagai lulusan STRGZ adalah selama masih berkuliah, manfaatkan masa berkuliah sebaik-baik mungkin karena itu adalah wadah di mana kita bisa mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat dunia kerja mungkin kita punya kesempatan itu, tapi tidak sebanyak waktu kita masih mahasiswa gitu ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin selama menjadi mahasiswa STRGZ ini gitu. Apakah saya akan lanjut dietitian? Ini belum tahu bakal lanjut atau enggak, tapi ada keinginan atau tidak ada gitu ya. Tapi ya kita lihatlah nanti ke depannya. Siap Kak, tenang saja. Apapun langkah yang kakak ambil, apapun pilihan yang kakak buat, tenang saja. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hambanya. Oke? Oh iya Kak, tadi kakak ada bilang kepada kami bahwa kakak itu sangat tertarik dan inginnya itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Boleh dong Kak jelaskan apa sih yang membuat kami itu tertarik untuk terus-menerus mengambil jurusan gizi ini? Oke, baik. Setelah menjalani profesi ini gitu ya,
ketertarikan saya untuk mendalami ilmu ini, mendalami ilmu gizi ini, jelas semakin tertarik gitu. Apalagi tertantang dengan kondisi klien, kondisi pasien yang saat ini yang berbagai macam kondisinya, sehingga saya juga tertantang untuk mendalaminya gitu. Tetapi mendalami ilmu gizi ini tidak hanya di dalam dunia pendidikan gitu ya, tidak hanya dengan menjalani profesi atau S2, tetapi bisa juga nih kita dalami ilmunya dengan cara diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ketertarikannya jelas semakin membara, tapi baik setelah menjalani profesi ini gitu ya, jelas ketertarikan saya pada ilmu gizi itu semakin dalam gitu. Apalagi tertantang dengan kondisi pasien, kondisi klien yang semakin berbagai macam nih, semakin beragam gitu ya. Dan hal itu tuh yang memacu saya untuk semakin mendalami ilmu gizi ini. Tetapi ya, mendalami ilmu gizi ini tidak hanya di dunia pendidikan, entah itu profesi atau melanjutkan S2, tetapi bisa juga nih kita dalami dengan kita menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Amazing, menarik sekali Kak. Terima kasih atas penjelasannya loh, menambah ketertarikan saya terhadap jurusan gizi. Betul tidak Sobat Nutrikes? Kita setiap hari makan dan minum. Kita selalu membutuhkan makan dan minum. Tidak setiap hari. Setiap jam, tidak. Bahkan setiap menit. Kita cemilan, minum, itu juga termasuk. Kita makan dan minum. Masa sih kita hanya makan dan minum saja tanpa mengetahui apa sih yang ada di dalamnya? Mengapa itu sangat diperlukan bagi tubuh kita? Ayo, iya kan? Oh iya Kak, pertanyaan yang tak kalah menarik dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Kak. Bener deh, bagaimana dan apa tanggapan Kakak mengenai pandangan sebelah mata terhadap jurusan gizi? Karena seperti yang kita tahu, jurusan gizi ini sangat dipandang sebelah mata. Karena yang mereka tahu tuh kayak ngapa yang kita dipelajarin? Mengapa kita makan dan minum harus ditentuin gitu? Bagaimana Kak tanggapan Kakak? Oke, baik. Bagaimana tanggapan saya dengan pandangan sebelah mata nih terhadap jurusan gizi gitu? Saya rasa ini juga dialami dari setiap mahasiswa yang pernah mengambil gizi nih. Ternyata pernah dialami setiap orang gitu. Kenapa kita dipandang sebelah mata? Dari sudut pandang saya adalah karena mereka tidak melihat nih apa yang kita kerjakan. Mereka tidak melihat nih job desk kita apa, dia tidak melihat nih substansi kita apa, dia tidak melihat nih potensi kita apa gitu ya. Jadi itu sih yang membuat orang lain tuh memandang sebelah mata jurusan gizi gitu. Jadi untuk kedepannya pesan untuk teman-teman mahasiswa nih yang nantinya akan lulus sebagai lulusan gizi, ayo kita promosikan nih, ayo kita gencarkan nih gizi ini seperti apa, ayo kita lihatkan nih prospek kita tuh seperti apa, ayo kita lihatkan posisi kita di dunia ini tuh sebagai apa, ayo kita perlihatkan nih sebenarnya job desk kita di dunia kesehatan ini apa gitu ya, agar tidak dipandang sebelah mata nantinya gitu ya, untuk kita menggeserkan nih pandangan sebelah mata itu dari orang-orang terhadap jurusan gizi gitu ya, dengan semakin menampilkan nih manfaat kita tuh apa, kegunaan kita itu apa, potensi kita tuh apa gitu ya. Siap Kak. Sobat Nutrikes, jangan lupa siap Kak. Terima kasih. Oke Kak, jadi supaya kita tidak dipandang sebelah mata, itu kita harus memperkenalkan gizi lebih lagi, mempromosikan gizi lebih lagi, supaya mereka-mereka itu tahu apa itu gizi dan mengapa harus ada gizi. Oke, Sobat Nutrikes dan terutama sobat mahasiswa jurusan gizi, ini merupakan kewajiban kita ya untuk selalu menggembor-gemborkan gizi, mempromosikan gizi, memperkenalkan gizi, menyebarluaskan gizi supaya kita tidak dipandang sebelah mata lagi. Oke, karena kita sudah mendengar banyak sekali insight dari Kak Mia tentang jurusan gizi. Sekarang Kak Mia nih,
misal sudah menjadi dietitian, bagaimana planning atau harapan Kak Mia untuk negara Indonesia tercinta kita ini? Oke gitu ya. Ini berarti setelah saya menjadi dietitian atau setelah saya mengambil profesi nantinya gitu ya. Saya harap sih setelah saya mengambil profesi nantinya di masa depan, mungkin saya bisa membuka praktek mandiri biar bisa menjangkau pasien lebih banyak, menjangkau klien lebih banyak nantinya ya. Biar seluruh masyarakat bisa ngelihat nih manfaat dari gizi itu apa gitu ya. Di struktur kehidupan ini, di daur kehidupan ini gitu. Kakak sangat suka jurusan gizi ya. Untuk Sobat Nutrikes, ikuti saya. Amin ya robbal alamin. Semoga harapan kami ya, panjatan kami ya, semoga terkabul. Amin, amin, amin. Oke, kami ya, dari adik-adik kita SMA ini kan banyak yang akan memasuki masa perkuliahan ya. Berikan dong Kak motivasi dan ajakan kepada adik-adik supaya berminat menjadi seorang dietitian. Waduh, motivasi ya. Sebenarnya memberikan motivasi itu agak susah ya, karena apapun yang disampaikan seseorang, apapun yang dikatakan seseorang, tapi apabila tidak relate nih dengan kondisi kita, pasti akan mental gitu kan ya. Jadi mungkin ini motivasi secara umum saja, secara general saja gitu ya. Apapun tantangannya, hadapin aja gitu, karena bagaimanapun keputusan sudah diambil oleh diri kalian sendiri gitu. Jadi apapun tantangannya selesaikan aja, entah nanti jadi ahli gizi atau tidak, yang penting kalian sudah menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa, karena ya prospek gizi itu luas, sangat luas gitu ya. Dan untuk ini nih, adik-adik yang berminat menjadi seorang dietitian, dalami ilmu kalian. Kan sebenarnya bagian-bagian dari ilmu gizi itu ada banyak, ada biokimia, ada gizi klinik, ada gizi masyarakat gitu kan ya. Nah, ambil nih satu, dalami itu satu dan kejar itu gitu ya. Terus nanti jadikan itu sebagai bakat potensi spesial dari kalian yang benar-benar kalian tekuni nantinya gitu ya. Terus akan kalian tebar manfaatnya di masyarakat nantinya. Sebenarnya jadi ahli gizi itu adalah, bagi saya adalah benar-benar mendefinisikan kesabaran gitu. Karena efek dari gizi itu tidak akan langsung dirasakan seperti obat gitu ya. Efeknya jangka panjang nantinya baru kita rasakan gitu ya. Jadi gizi itu ilmunya hal yang apabila diterapkan pelan-pelan tapi pasti gitu, selama tetap diterapkan. Jadi benar-benar bagi saya ahli gizi itu orang yang sangat sabar gitu, benar-benar definisi dari kesabaran gitu untuk menuai manfaat dari menerapkan gizi itu sendiri gitu. Terima kasih banyak Kak atas motivasi dan juga ajakannya kepada adik-adik kita. Semoga adik-adik kita yang mendengar ini termotivasi dan juga tergugah ya ke hatinya supaya masuk ke dalam jurusan gizi dan dietitian ini. Untuk Sobat Nutrikes, setelah kita mendengar motivasi dan juga ajakan dari kami ya, tidak terasa bahwa itu adalah pertanyaan terakhir kita pada podcast episode kali ini. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menemani perjalanan seru kita dalam episode Dietitian Seru loh. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada narasumber kita, Kamia, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat-sangat berharga. Oke, saya ada sedikit pantun nih. Terima kasih Kamia yang berkarisma telah berbagi pengetahuan yang luar biasa. Dalam perjalanan diet kita yang penuh sukacita, semoga kita semua mendapatkan hasil yang memuaskan dengan semesta.
Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Sobat Nutrikes semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya dengan semangat yang tak terpadamkan. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani diet dan menjaga kesehatan. Bye-bye.